Okay, welcome everyone to our today's class. Selamat datang semuanya di kelas hari ini. Yang mana sesuai janji, hari ini kita akan praktek. Prakteknya di breakout room selama kurang lebih 15 sampai 20 menitan ya. Tadi di kelas webinar jam 7. Lumayan, alhamdulillah sudah jalan untuk breakout roomnya, and hopefully semoga di kelas ini juga bisa jalan. Okay, let's see how many participants. Sudah ada berapa? 40, 50. Okay, nice. Nah, bagi teman-teman di sini, salah satu kelebihan dari speaking partner adalah fitur tambahan, yaitu komunitas speaking terbesar di Indonesia. Itu ada pesan di grup ya dari admin, pesan terakhir tentang Discord, ada dikirim oleh customer care Bro Alan itu. Jadi welcome to the biggest speaking community in Indonesia. Silahkan bagi teman-teman yang ingin join komunitas speaking dari speaking partner bisa join. Dan harus 16 tahun ke atas. Link tidak boleh dibagikan kepada yang bukan selain member. Sangat dilarang keras untuk itu. Hanya khusus member, dan itu valid sampai berapa tahun? 1 tahun apakah bisa ikut komunitas itu? Yes. 2 tahun bisa, 3 tahun bisa, 15 tahun bisa, 150 tahun bisa, masih bisa join. Oke. Nah, ini dia, saya sudah share ya. Saya di sini hanya menyampaikan saja yang disampaikan ke saya oleh pihak akademik. Jadi silahkan buat speaking partner, baik member yang sudah lama tidak join lagi atau yang sedang join, masih boleh ikut. Pokoknya pernah sekali saja menjadi member speaking partner boleh mengikuti. Yes, sekali saja. Yes, yang ada di kelas ini semuanya member. Yang pernah join dan melakukan pembayaran di speaking partner, maka sudah dianggap member. Yang sudah dimasukkan ke grup WA itu member. Nah, manfaatnya apa ketika join komunitas ini? Yang pertama, ngobrol bahasa Inggris melalui chat. Ngobrol dengan siapa? Dengan sesama, dengan tutor. Yang kedua, live voice, ada langsung ya, pesan suara secara live untuk praktek ngobrol langsung dengan sesama member. Lalu yang ketiga, live praktek speaking dengan tutor setiap hari Sabtu pukul 21 WIB. Lalu yang keempat, variasi daily topik agar penulisan dan pengembangan idenya makin mantap. Yang terakhir, event seru bersama alumni speaking partner. Oke, bagaimana cara join? Yang pertama, download aplikasi yang namanya Discord dulu di HP. Oke, HP-nya pastikan HP Android. Kalau HP Nokia yang zaman dulu banget masih belum ada ya. So, pastikan yang sudah ada Play Store-nya. Lalu yang kedua, gabung dengan channel Discord Speaking Partner dengan mengklik link join yang sudah di-share oleh Bro Alan tadi di grup. Lalu klik accept invite. Nah, sudah selesai 2 langkah itu. Oke. So that's it. Itu saja. Dan ini lebih dari 3.000 member yang aktif selama 24 jam. Jadi ibaratnya kayak grup WA di sana tapi saling share satu sama lain. Nah, linknya invalid expired Discord. Oh gitu. Oh, oke. Silahkan mungkin satu orang langsung chat aja di grup
Bro Alan bahwa link Discord-nya sudah expired, sudah habis masa aktifnya. Oke, nah itu saja. Saya hanya menyampaikan untuk urusan itu nanti bersama customer care Bro Alan itu ya. Saya hanya menyampaikan. Sekarang kita fokus ke pembelajaran kita hari ini. Let's go. Nah, hari ini kita akan belajar tentang daily routines atau daily activity. Ada daily activity, ada daily routine. Apa perbedaannya? Sama. Ini sinonim. Oke. Jadi ada daily activity, aktivitas sehari-hari, dan daily routines itu rutinitas sehari-hari. Perbedaannya ada di kata rutin saja. Rutinitas. Nah, daily itu sehari-hari. Contoh lain untuk daily, my daily life, kehidupan sehari-hariku. My daily life, kehidupan sehari-hariku. Daily. My daily consumption, yaitu konsumsi sehari-hari. Nah, daily consumption dan seterusnya. Itu contoh kata daily ya. Oke, let's continue. Lanjut. Daily activities, aktivitas sehari-hari. Ini dia. Kode langsung. Oke. Aktivitas sehari-hari. Nah, sekarang di dalam bahasa Inggris itu ada susunan kalimat, saya jelasin dari awal ya. Sebentar, ada yang chat. Oke. Wait a second. Nah, ini di dalam bahasa Inggris itu ada subjek, ya, kalimatnya ya. Dalam membuat kalimat itu harus ada subjek, lalu ada kata kerja. Bahasa Inggrisnya kata kerja itu verb. Oke. Gambar balang. What is balang? I don't understand. Saya tidak paham gambar balang. Oke. Kalau suara saya kedengaran kurang jelas, yes, karena saya lagi pulang kampung ke Banyuwangi. Jadi di sini dengan orang tua kami, takut suara kami mengganggu, jadi tidak teriak-teriak seperti biasanya. Oke. So subject dengan verb. Nah, di sini untuk subjek ada I itu saya, you, Anda, kamu, we, kita atau kami, they, mereka, he, dia cowok, she, dia cewek, it, ini subjek untuk selain manusia. Nah, ini menarik dalam bahasa Inggris ya. Kalau bahasa Indonesia itu punya banyak style. Ada saya, ada aku, ada gue. Kalau yang Sunda mungkin aing, kalau yang Jawa mungkin apa yang Jawa? Ya aku. Loh, Ulo ya, ulo aku. Terus yang Madura ada engkau dan seterusnya. sengkok, sengkok. Yes, nah itu bermacam-macam. Tapi kalau English tetap satu, yaitu I. Oke. I itu ya bisa bermakna itu tadi sudah. Saya, aku, gue, dan seterusnya. Selanjutnya you itu bisa bermakna kamu, Anda, lo, dan apa itu kalian. Bisa juga kalian jika jamak ya. Kalian. Oke.
We, kita atau kami, they, mereka, dan seterusnya. Selanjutnya setelah subjek, ya suaranya kurang kencang ya. Oke, saya coba deketin aja. Saya coba mendekatkan badan ke ini saja. Sorry. Oke. Kalian itu you, pakai you. Oh, sorry. Sis Aprilia Asari pernah ikut kelas saya kah sebelumnya? Kok namanya kayak familiar ya? Oh my gosh, oh man, oke. Kelas jam 8. Enggak, maksudnya sebelum periode ini, di periode sebelumnya. Soalnya kayaknya namanya tidak asing gitu. Di bukan kelas yang sama ini. Oh, di batch 2, oke. Right, so lanjut, sorry. Setelah ada subjek, untuk membuat kalimat itu ada kata kerja yaitu verb. Nah, kata kerja itu contohnya kayak go itu pergi, eat itu makan, sleep itu tidur, drink itu minum, take a shower mandi. Ini yang lain kok cuman satu, apa ini? Hanya satu ketukan, satu syllable saja, go, eat, sleep, drink. Yang ini kok ada take a shower, ada 3 syllable di sini, 3 ketukan. Yes, walaupun 3 ketukan dan ada 3 kata di sini, ini tetap satu kata kerja. Take a shower, dari kata take, mandi. Oke. Nah, di dalam bahasa Inggris sendiri untuk kata kerja itu ada bermacam-macam verb ya. Ada verb 1, ada verb 2, ada verb 3, ada verb ing. Oke. Nah, yang akan kita pelajari itu adalah verb 1. Verb 1. Jadi hari ini kita fokus verb 1. Jadi jangan bilang going, jangan bilang eating, jangan bilang sleeping. Kita tidak bahas verb ing. Kita bahas go, eat, sleep, drink, take a shower. Kalau take a bath apa bedanya? Take a shower itu menyiram dari atas kepala sampai ke bawah. Take a shower, baik itu menggunakan gayung, baik itu menggunakan batok kelapa atau jadi semuanya yang disiram dari atas ke bawah itu take a shower atau pakai shower. Kalau take a bath, nyemplung. Take a bath itu nyemplung, jadi mandi di bathtub biasanya. Mandi di bathtub, atau kalau nggak punya bathtub boleh ambil bak mandi. Bukan bak mandi, bak besar yang bisa buat nyemplung. Nah, bisa nyemplung aja di sana. Itu sudah take a bath. Oke. So that's it. Itu bedanya take a shower dengan take a bath. Jadi kalau pakai gayung, take a shower. Karena disiram, bukan nyemplung. Nah, jadi membuat kalimat sederhana bagaimana yang ada subjek dengan kata kerja. Seperti di bawah ini, I eat, I sleep, saya makan, saya tidur. Nah, itu sudah jadi kalimat. Oke. I drink, saya minum. I take a shower, saya mandi. Dan seterusnya. Oke, sampai di sini, dan ini di dalam simple present. Sebetulnya kita belajar simple present ya. Simple present ada kalimat verbal, ada kalimat nominal. Ini baru yang verbal. It's okay, nggak perlu bahas terlalu banyak apa itu nominal, apa itu verbal, tambah bingung nanti. Yang penting ini saja dulu difahami, I eat, I sleep sudah jadi kalimat. Pastikan ada subjek, ada verb. Oke, now saya share dulu untuk informasi ini. Oke, kita lanjut. Sampai di sini ada pertanyaan, silahkan. Kalau berendam di kolam renang, yes, take a bath, take a bath. Kalau berenang nanti jadi swimming. Oke, nah sekarang ini dia. Inilah kegunaan verb 1 dalam bahasa Inggris. Tadi saya sudah bilang verb itu ada 4, verb 1, verb 2, verb 3, verb ing. Tidak ada verb 4 ya.
adanya verb ing. Oke. Kegunaannya verb 1, ini dia kegunaannya. Yaitu simple present ya, verb 1 itu ya. Mengutarakan rutinitas, kebiasaan, fakta atau kenyataan. Ini gunanya verb 1. Jadi saya jelasin. I eat nasgor. Saya makan nasi goreng. Ini menjelaskan kenyataan atau fakta bahwa kita makan nasi goreng. Kita suka nasi goreng. I eat nasi goreng. Berbeda dengan verb 2. I ate nasi goreng. Berarti tadi saya makan nasi goreng. Apakah faktanya benar tadi saya makan nasi goreng? Ya, benar. Tapi ini bukan menjadi rutinitas, bukan menjadi kebiasaan. Jadi hanya tadi saja saya makan nasi goreng, sebatas tadi. Kalau yang I eat nasi goreng, saya makan nasi goreng, ya bisa sekarang, bisa besok, karena bisa menjadi kebiasaan makan nasi goreng. Ini bedanya verb 1 dan verb 2. Eat dan ate. Oke, contoh lagi yang sering itu, yang sering verb 2, ada kata I forgot. Forgot itu dari kata forget, verb satunya ya. Oh, I forgot. Pokoknya kalau sudah mau bilang, aduh saya lupa, bahasa Inggrisnya pasti pakai verb 2. I forgot. Kenapa? Karena lupanya sudah tadi. Sekarang baru inget. I forgot. Oh my gosh. Jadi bukan I forget kalau lupa. I forgot. Jadi kalau tadi apa artinya? Ya tadi jadi verb 2 itu. Tidak ada bahasa Inggrisnya. Bahasa Inggrisnya dijadikan verb 2. Nah gitu ya, tapi kita belajar yang verb 1. Contohnya di kalimat ini. I drink coffee. Mungkin Mem Dewi bisa membacakan kalimat ini untuk saya. I drink coffee and I smoke too. Oke, thank you so much. Nah, jadi I drink coffee and I smoke too itu saya minum kopi dan rokok juga. Oke, sebentar. Oke, I drink coffee and I smoke too. Dan saya merokok juga. Artinya ini kebiasaan. Kebiasaannya minum kopi dengan merokok. Oke. Apa contoh lain selain minum kopi dan merokok? Ya minum teh. I drink tea. Minum air. I drink water. Atau contoh lain yang bukan minum mungkin I sleep early. I sleep early. Saya tidur awal. Jadi tidurnya nggak larut malam tapi awal. Itu kan jadi kebiasaan. Kebiasaan tidur awal. I sleep early. Dan ini pakai verb 1. Bukan I sleeping early. Bukan I slept early. Oke. Nice. Selanjutnya adalah fakta. Jadi fakta itu pakai verb 1. Verb satunya pakai is ya. Is itu juga verb 1. Is, MR, verb 1. Pengganti verb 1. Pengganti juga dikategorikan sebagai verb 1. Sugar is sweet. Yang namanya gula itu manis. Gak pernah itu asin. Kecuali mungkin lidah orang yang merasakan gula ada masalah, maka bisa jadi gula itu tidak manis. Sugar is sweet. Salt is salty. Yang namanya garam itu asin. Oke. Dan seterusnya itu fakta. Apalagi fakta yang lain? Fakta yang lain mungkin the sun rises from east. Matahari terbit dari timur. Nah, ini pakai rises, rise ya dari kata rise. Rise itu terbit. Itu verb 1. Itulah kegunaan verb 1. Nah, giraffe is tall, mouse is short. Thank you, sis Umi Fauzia. Get sama got, sir. I'll get my book. I'll got my book. Kalau di kalimat tersebut yang benar pakai get, bukan got. I'll get my book. Got itu sudah dapat. Saya sudah dapat buku saya. Itu kan I will, saya akan. Berarti masih belum dapat pakai get. I'll get my book. Sorry ada yang tanya di chat. Oke, the sun rises from east. Atau air apa itu mengalir dari hulu ke hilir. Nah, itu juga
Apa itu bahasa Inggrisnya? The water flows from top to bottom. Airnya mengalir dari atas ke bawah, dari hulu ke hilir. The water flows from top to bottom. Oke, ini juga pakai verb 1. Verb satunya mana? Flow. Simple present dengan present tense sama ya, sama. I fall because gravity. Nah, I fall because of gravity. Yes, itu juga fakta. Faktanya kita jatuh karena di bumi ada gravitasi. Selanjutnya, rutinitas. I wake up at 6, saya bangun jam 6 and go to work at 8 dan pergi kerja jam 8. Jadi saya bangunnya jam 6, ini rutinitasnya. Dan pergi kerja jam 8. Ya, contoh lain mungkin ya bisa saya masak jam 7 dan seterusnya. I cook at 7 and so on. Terakhir, I love you but you don't love me. Aku cinta kamu tapi kamu tidak mencintaiku. Ini masuk yang mana? Rutinitas, kebiasaan, fakta, atau kenyataan? I love you but you don't love me. Masuk yang mana? Silakan yang bisa. Yes, kenyataan ya, realita ya. Fakta. Fakta, tapi ini lebih ke kenyataan sih. Lebih ke kenyataan ya. Jadi kenyataan walaupun menyakitkan tetap pakai verb 1. Gara-gara menyakitkan terus berubah jadi verb ing. I loving you. Oh tidak, tetap pakai I love you. Oke, itu ya. So that's it. Let's continue. Okay, yeah, that one does break my heart too. Ini rumusnya, saya tidak akan membahas rumus terlalu dalam. Pokoknya intinya kayak gini. Yang atas, I eat nasgor. Saya makan nasi goreng. I don't eat nasgor. Saya tidak makan nasi goreng. Yang negatif. Do I eat nasgor? Apakah saya makan nasi goreng? Mungkin dia lagi linglung atau semacamnya, jadi tanya sendiri. Do I eat nasgor? Apakah saya makan nasi goreng? Dan seterusnya. Oke. Do I eat nasgor? Ini contoh yang ada kata kerja. Yang tidak ada kata kerja, we are students. Kita adalah siswa. We are not students. Kita bukan siswa. Are we students? Nah, mungkin mereka tidak yakin. Apakah benar kita siswa? Kita nggak pernah sekolah, kelas online saja nggak pernah masuk, baru kali ini maybe. Are we a student? And so on. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanyakan, silakan. Oke. Apa bedanya love sama love? Oke, saya mau menjelaskan secara speaking ya. I love you sama I loved you. Ini bedanya verb 1 dengan verb 2. Kalau verb 1, ide yang tersampaikan kayak gini. I love you. Itu menyampaikan fakta atau kenyataan, kenyataan. Kali ini realitanya saya mencintaimu. Tapi kalau yang kedua, I loved you, ada D-nya, itu dulu aku mencintaimu. Sekarang bagaimana? Belum tentu. Jadi beda banget. Pesan yang tersampaikan beda. Terus kapan pakai do dan does? Nah, thank you sudah menjawab. Pokoknya he, she, it, jika subjeknya, tadi sudah belajar subjek ya di awal. He, she, dan it. Nah, ini pakai does. Selain he, she, it, tidak pakai does. Jadi ditentukan subjek kapan pakai does, kapan pakai do. Nah, sekarang langsung ke sini, tidak perlu terlalu banyak memikirkan rumus. Ya, dalam juga artinya, yes. Jadi jangan terlalu senang ketika ada orang yang bilang, you know what, I loved you. Tapi ada kayak gininya, ada D-nya. I loved you. Wah, langsung kegirangan. Wah, dikira cinta beneran. Ternyata dulu, bukan sekarang. Karena ini past tense. I loved you. Oke.
Apa bedanya verbal dan nominal? Kalau verbal itu ada kata kerjanya, kalau nominal itu menggunakan pengganti kata kerja. Pengganti kata kerja cuma ada tiga di simple present. Ada is, ada am, ada are. Dah, kalau kalimatnya ada is, am, are itu nominal. Kalau tidak ada is, am, are itu verbal. Itu saja. Oke, lanjut. Sekarang kita tentukan tadi penggunaan verb 1 itu untuk mengutarakan rutinitas. Lalu rutinitas, kebiasaan, terus fakta atau kenyataan. Nah, sekarang ada kalimat I love burger with cheese. Saya suka burger yang ada kejunya. Nah, ini kenyataan. Kenyataannya dia memang suka burger yang ada kejunya. Kalau yang kedua bagaimana? She hates me and I don't know why. Dia benci aku dan aku nggak tahu kenapa alasannya. Apa ini kira-kira? Silakan yang bisa menjawab. Kebiasaankah? Rutinitaskah? Kenyataan kali ya. Kenyataan. Fakta. Waduh, oke. Mungkin kalau fakta kayak bisa dibuktikan, tapi bisa dibuktikan sih. Kalau dia nampar saya secara tiba-tiba, oh benci ya, yes. Faktanya. So, she hates me and I don't know why. Dan saya tidak tahu kenapa. Yes. Verb satunya di mana? Verb satunya di hate. Verb satunya yang ini di mana? Ada di kata no. Nah, don't know itu melengkapi saja. Don't-nya. She hates me and I don't know why. Okay? Let's continue number 3. My mom doesn't like pizza with basil on it. Seingat saya basil itu kemangi ya. Basil itu kemangi. My mom doesn't like pizza dengan ada kemanginya di atasnya. Baru tahu ada pizza ada kemanginya ya. Jadi topping. Lalapan pizza. The mom doesn't like pizza with basil on it. Ibuku tidak suka makan pizza yang ada kemanginya. Nah, ini apa kira-kira? Kebiasaan. Oke, kebiasaan ya. Bisa kenyataan, bisa tidak suka. Kenyataan. Kalau kebiasaan mungkin kurang tepat ya kalau kebiasaan. Yes, lebih ke yes. Sis Dewi silahkan. Sorry, the microphone. Oke. Oh, maaf, saya mau jawab itu fakta. Oh, fakta. Oke. Kalau yang ini bagaimana? The Mars look red from the space. Planet Mars kelihatan merah dari angkasa, di angkasa. Eh, Kenyataan. Oke, yes, ini fakta juga, the fact ya. Fakta, fakta sama sih dengan kenyataan. Oke. It's a fact. Thank you, very good. I make breakfast every day. Saya masak sarapan tiap hari. Ini apa? Kebiasaan, rutinitas. Kebiasaan. Sis Kebiasaan. Sis Lili Indra, Kebiasaan. Kebiasaan. Sis Rina, Kebiasaan. kebiasaan ya. Oke, nice. Thank you. Yes, itu kebiasaan. Selanjutnya, they don't eat pork because they're Muslim. Mereka tidak makan babi karena mereka Muslim. Apa kira-kira? Fakta. Fakta. Mem Fakta. Dewi, kenyataan. Oke, I read her lips. Kenyataan ya, bisa fakta kalau ada datanya. Yes, kenyataan juga bisa, kenyataan sehari-hari. Yes, thank you. Sekarang, do you like noodles? Apakah kamu suka mie? Kok jadi pertanyaan ya? Wong tadi itu kayak fakta, kenyataan, rutin. Kok yang ini tiba-tiba pertanyaan, bagaimana ini? Kalau nggak tahu,
Yang error siapa? Apakah ibunya atau bagaimana? Yes, actually ini pertanyaan yang menanyakan kenyataan, sorry, kebiasaan. Kebiasaannya kan makan mie. Do you like noodles? Anda suka mie. Jadi kebiasaannya makan mie. Menanyakan kebiasaan makan. Do you like noodles? Ya, sama yang di bawah juga. Does your dad drink coffee? Apakah ayah Anda minum kopi? Menanyakan kebiasaan minumnya. Dah, itu contohnya ya. Ini semuanya yang ada di sini. Ini adalah verb satu, verb satunya love, ini hates, ini no. Yang saya garis bawah itu adalah verb satunya. Itu harus dibiasakan, dihafalin. Nah, itu verb satu. Saya kok bisa tahu sih ini verb satunya dan seterusnya? Membiasakan, sering ketemu. Oke, baik nonton film atau membaca buku bahasa Inggris atau mendengarkan podcast English. Yes. Nah, ini yang verbal. Ini kalimat verbal yaitu kata kerjanya asli, bukan pengganti kata kerja, bukan is MR. Yang is MR contohnya bagaimana? Nah, yang ini. I am a doctor. Saya adalah seorang dokter. Ini rutinitas, kenyataan atau fakta? Fakta. Yes, Kenyataan. fakta. Yes, okay. They're angry, mereka marah. Nah, ini kalau marahnya menjadi rutinitas tiap hari marah, nah, berarti ya menjadi rutinitas atau kebiasaan marahnya. She's at home, dia di rumah. Kalau di rumahnya tiap hari juga ya bisa jadi rutinitas juga. She's at home. She's not interested in biology, dia tidak tertarik di biologi, they're very disciplined. Dia tidak tertarik di biologi, kenyataan. They're very disciplined, mereka sangat disiplin, kenyataan. Oke, berarti is MR use analysis. Saya tidak belajar grammar terlalu mendalam, saya tidak tahu istilah ana, mungkin dijelaskan. Sis Umi, ana itu apa? Setahu saya ana itu saya, tapi bahasa Arab ya. Ana, anta. Oh, adjective, noun, adverb. Oke, oke, oke. Yes, jadi adjective, noun, adverb. Bukan bahasa Arab ya, yes. So, let's continue. Sekarang, waduh, banyak banget. Oke, kita langsung ke sini. Ini tadi nggak ada deh perasaan di kelas jam 7. Kok layar ini muncul? Oke, it's weird. Oke, wake up itu bangun tidur, membuka mata itu wake up. Tapi kalau beranjak dari tempat tidur itu get up. Get up. Take a bath, mandi di bathtub, take a shower, mandi, have breakfast, sarapan, have brunch, sarapan makan siang. Saya nggak tahu bahasa Indonesianya, jadi sarapan makan siang aja. Have lunch, makan siang, have dinner, makan malam, have meeting, ada meeting, go to work, pergi kerja, go to school, pergi sekolah, do homework, mengerjakan PR, go hang out, nongkrong, watch, menonton, scroll social media, scrolling, wash the dishes atau the dish, mencuci piring, brush your teeth, menyikat gigi, go to bed, pergi tidur, hit the gym, olahraga di gym, exercise, olahraga. Nah, cara membuat kalimat simple banget. Cukup ditambahkan subjek. I wake up. You get up. She takes a bath. Oke, walaupun mengatakan take a bath tanpa S is oke. Masih pemula juga. No problem. Yang penting pesan yang tersampaikan tidak terdistorsi, tidak difahami. Nah, sekarang untuk breakout room. Ini ada beberapa kalimat untuk beberapa kalimat pertanyaan untuk breakout room ya. Oke, wait a second. Tertolong banget kelas ini dengan kelas yang di jam 7.
Saya nggak perlu ngetik banyak. Oke. Nah, what time do you get up? Jam berapa Anda bangun dari tempat tidur? Cara menjawabnya sudah ada di samping kanannya. I get up at, saya bangun di titik-titik, jam berapa? Yang kedua, what time do you take a shower? Jam berapa mandi? I take a shower at, saya mandi di jam berapa? What time do you eat breakfast? Jam berapa saya makan, saya sarapan? I eat breakfast, saya sarapan di jam at berapa? What time do you go to work? What time do you go to school? Nanti kalau pasangan Anda sudah kerja, maka yang ditanyakan go to work. Tapi kalau masih anak-anak, silakan tanyanya go to school. Terus gimana kita tahu pasangan kita masih anak-anak atau sudah kerja ya? Bisa open cam, kameranya bisa dihidupin biar kelihatan wajah anak muda dengan wajah anak dewasa berbeda ya. Anak tua. Anak tua. Yes. Oke. Jadi what time dilihat saja dari wajah, oh kayaknya ini sudah kerja, langsung what time do you go to work? Tapi nggak tahu kasusnya, nanti mungkin ada yang muda tapi mungkin apa ya, kayak ada kan yang keropos. Baby fresh. Oh nggak tahu kalau baby face ya. Oke. What time do you go to work? Yes, what time do you go to school? I go to work, I go to school at jam berapa? Terakhir, what time do you sleep? Oke, ya. Walaupun langsung saja ya, jam berapa berangkat ke sekolah? Kok ini langsung tidur? It's okay. What time do you sleep? Tidurnya jam berapa? I sleep at. Nah, silakan kalau ada pertanyaan. Ibu rumah tangga itu housewife. Ibu rumah tangga. Nah, untuk ini, untuk pertanyaannya saya akan copy dulu, copy paste. Silakan ini di copy paste dulu juga. I forgot the AM PM. AM itu pokoknya pagi, AM. PM itu siang sampai malam. PM. Silahkan pertanyaannya ini di copy dulu atau boleh ditulis. Cara mengcopy gimana? Ada titik 3 di sana, di pesan chat, di pesan saya itu. Tinggal cari copy. Nanti di breakout room di paste, di paste di sana. Karena nanti di breakout room pertanyaan ini akan hilang. Oke, atau saya share di grup dah juga. Sekaligus cara jawabnya. Bro Imad izin mau tanya. Yes, silakan. Ya, kalau ini kan untuk kebiasaan ya. Nah, kalau yang terjadinya itu kemarin malam, misalnya mau tanya what time did you sleep last night, itu bener apa gimana ya, bro ya? Bener banget. What time did you sleep last night? Yes, pakai did, bukan do. Yes. Tapi sleep ya, bukan slept gitu ya. Sleep ya. Yang berubah didiknya saja. Oh, oke. Yes. Oke. Nice. Nah, silakan langsung saja kita. Wow, sudah jam 8.40. 20 menit. Nah, selesai breakout room langsung tutup kelas nanti. Oke, silakan klik join link breakout roomnya. Sorry, bukan link, tombol breakout roomnya yang ada di layar. Untuk room 1 masih lumayan sepi. Baru ada Sis Keisha. Oke.
Oke, silahkan everyone bisa join breakout room-nya. Oke, untuk sis Nia, sis Karina, silahkan. Sis Iva, sis Vira, Sorry Bro Ina sedang di jalan. oh oke oke, yes it's okay sis Karina. Boleh tetap join breakout room tapi hanya mendengarkan saja, it's okay. Tinggal beritahu yang lain. Oke, baik. Bro Imad, saya tiba-tiba keluar tadi. Oh, room berapa? Room 3, tiba-tiba keluar gue terapat. Room 3 ya. Sama sis Amelia, sis Nengrosari. Gak tahu tadi cuma 2 orang, terus tiba-tiba keluar sendiri dari rapat. Oke, room 3 ya. Oke, coba room 3. Let's go. Oke, ada kendala yang lain? Mungkin ini baru pertama kali kali ya, Bro Imad. Jadi tadi kan memang cuman berdua aja gitu ya? Oh, berdua aja. Ruangan Iya, keberapa? iya cuman berdua aja. Tadi kan aku pikir Bro kan info kalau udah selesai itu ya apa conversation langsung leave. Nah tadi aku bilang langsung leave, ternyata Oh, masih ada ya. oke, yes, it's okay. Oke. You can stay here. Berarti sudah ya. Bentar. Sis Tika butuh bantuan. Oke. Sendirian here. Room 14. Oh, mikrofon HP rusak. Oke. Mungkin bisa pakai bantuan headphones atau headset. Bro Imad mau tanya lagi. Kalau pakai today itu what time do you get up today atau what time did you get up today ya? Dua-duanya bisa. Oh oke, baik. What time do you wake up? Ini menanyakan kayak
fakta di hari ini, bangunnya jam berapa, kenyataannya, what time do you wake up today? Tapi what time did you wake up today itu menanyakan hari ini atau tadi bangunnya jam berapa. What time did you wake up today? Tapi sepertinya lebih sering yang did sih. What time did you wake up today? Menanyakan karena khusus hari ini. Jadi kalau did itu biasanya lebih spesifik. Ada informasi waktu kayak yesterday, last night, this morning, gitu. Kecuali kayak everyday itu ada informasi waktu tapi setiap hari, yang mana nanti larinya ke rutinitas. Oke, sepertinya sudah ada yang kembali dari breakout room. Wow. Alright. How was the breakout room? Bagaimana breakout room? Ya lumayan cepat. Cepet banget. Cepet banget ya. Itu nanyanya gimana? Tadi ganti-gantian aku sama Kak Maya. Kan agak bingung juga ya, karena kan cuman berdua, terus nggak ada instruksi kan. Jadinya kita diem-dieman aja tuh nunggu instruksi. Tapi karena infonya langsung aja conversation, ya udah kita langsung ganti-gantian aja. Ada yang nanya, jawab, jadi gantian gitu. Yes, I forgot. Saya Apa? nggak ngasih instruksi. Yes, seharusnya memang ada instruksi tadi. Dan itu kejadian juga di webinar jam 7 tadi. Kejadian lagi. Oke, instruksinya silahkan satu orang langsung mau mulai. Siapa yang mau jadi pertama, kedua, ketiga, keempat. Jadi yang pertama tanya ke yang kedua ketiga, ketiga keempat, keempat kembali lagi ke satu. Jadi kayak muter. Okay, so I forgot about that again. Nah, mungkin yang sudah kembali ke main room, ada yang masih kebingungan dengan ini. Silahkan, ini feel free to ask. Bebas, sebelum yang lain datang, silahkan tanyakan. Sir, itu kan tadi ada pertanyaannya ya. Yes. Terus jawabnya itu cuman kayak I get up at Yes. cuman Itu gitu. sebetulnya bantuan dari saya saja. Kalau seumpama mau ditambahkan, dilengkapi, it's okay, nggak masalah. Okay. Your experience, okay. Siswira, silahkan. Bro atau Siswira, your question. Bro. Oh bro, okay. Silahkan. Okay, thank you. I'm sorry, I forget my camera. I just in the room just two person, sir. Okay. And then I asked the person as friends is good. It's good. Communication is good. But maybe in next time for the what I mean 3 or 4 people, 4% maybe, sir. Thank you. Just that. Nice. You're welcome. Yes. Thank you. Okay. Sebetulnya juga bebas ya, tidak harus sesuai dengan yang diinstruksikan untuk pertanyaannya. Boleh ditambahkan kayak sering ke bioskop kah? Orang mana kah? Nah, siapa tahu nanti juga jadi bisnis. Oke, dan semacamnya. Jadi Okay, thank you. you're welcome. Dan ini juga untuk satu ruangan, yes memang 3 atau 4, cuman saya tadi sudah setting 3 sampai 4. Tapi ada beberapa orang yang satu tidak ikut breakout room, yang kedua ketika momen breakout room mereka meninggalkan Zoom. Nah itu ada. Jadi yang 3 awalnya berubah jadi 2. Kadang ada yang berubah jadi 1. Oke, yang jadi It's 1. okay. I'm just learning. Okay, thank you. Nice.
Yang jelas bagi yang sudah praktek breakout room, oh sudah banyak ini yang kembali kayaknya. Thank you so much yang sudah praktek. Dan I hope pertanyaan kelima pertanyaan itu bisa dipraktekin dan bisa dijawab juga. Oke, yang lain kayaknya masih enjoy banget breakout roomnya, betah banget di breakout room. Biasanya kalau ketemu yang sefrekuensi, apalagi mohon maaf emak-emak, wah itu sudah Nggak mau balik itu udah. mau balik ya. Udah di sini aja. Bisa-bisa sampai ke percakapan sayur mayur. Besok mau makan apa dan seterusnya. Prosesnya panjang. Conversationnya panjang. Oke. Silahkan kalau ada pertanyaan lagi, boleh. Feel free. Mumpung masih ada waktu. Bro, 2 mau menit. tanya lagi, kalau misalkan kita tambahkan often, usually itu berarti masuk ke dalam present tense juga ya? Misalkan seperti do you usually go to cinema during the weekend gitu, bisa juga ya berarti? Yes, bisa. Oh, oke. Tapi kalau pakai did juga bisa. Did you often go to the cinema? Tapi menanyakan masa lampau. Dulu biasa nggak kalau ke cinema? Dulu sering nggak? Pas masih kecil pergi ke sinema bisa juga. Sama seperti do you have lunch sama did you have lunch itu sama berarti ya? Do you have lunch? Did you have lunch? Untuk kasus itu yang lebih sering saya dengar yang did you have Oh, lunch? did. Oke. Kalau do you have lunch sebetulnya juga bisa. Oke, do you have lunch and did you have lunch? Cuman yang lebih sering yang saya dengar did. Yes, ada beberapa pertanyaan yang memang dirubah menjadi do atau did atau have itu maknanya sama, larinya sama. Kemarin apa ya? Nah, kayak ini. Do you ever feel bored? Pernahkah Anda merasa jenuh? Diganti did juga bisa. Did you ever feel bored? Nah. Atau have you ever, ini mohon maaf bagi yang memang tidak paham, it's okay. Memang di luar level kita ini. Ever been bored? Nah, ini 3 tenses tapi larinya sama nanti. Do you ever feel bored? Pernahkah Anda merasa bosan, jenuh? Kalau yang kedua, did you ever feel bored? Pernahkah juga? Pernahkah merasa bosan? Tapi dulu mungkin atau tadi? Nah, tapi kalau do, ini menanyakan fakta. Have you ever feel bored? Have you ever been atau have you ever felt bored? Pernahkah merasakan bosan? Ini juga sama. Ya, it's the same. Oke. Sudah jam 8.55, kebetahan yang lain saya tarik dulu. Sir, boleh request partner nggak sih? Untuk request partner bisa, tetapi biasanya di minggu terakhir nanti saya bebaskan untuk merequest partner. Kalau minggu pertama, kedua, ketiga, kalau 1 orang nggak apa-apa. Tapi nanti 1 orang dibolehin, yang lain juga minta request partner. Itu banyak banget. Kalau 2 orang, oke, bisa dihandle. 20 orang sudah nggak bisa. 50 apalagi. Oke. Memang kadang ada ya, kita dapat partner itu kayak, aduh, kok partnernya nggak cocok ya kayaknya ya. Apalagi saya introvert, dia ekstrovert banget. Jadi dia aja yang ngomong, saya cuma diem. Yes, ada juga. Buat diterima aja dulu. Nanti silahkan join sampai minggu terakhir baru request. Sebenarnya bukan karena nggak cocok sih, Sir. Kepo sama orangnya. Oke, pos sama orangnya pengen tahu. Siapa tahu nanti cinta bersemi di balik kelas online ya. Enggak dong, enggak cowok. Baik.
Do you have Instagram? Do you have an Instagram Masnya yang bisa di stalking? pelan-pelan mas. Oke. Alon-alon mas. Alon-alon. Jawa-jawa. Well, thank you so much everyone yang sudah praktek di Cheers. Room, dan kita jumpa lagi hari Senin, Sabtu, Minggu kita libur. See you on Monday. Bye bye. Thank you, thank you, thank you. Bye-bye. Bye. Thank you. Bye. Thank you. Thank you. Mas Iqbal, Mbak Thank Intan. you. Thanks. Terima kasih. Other people. Bye, see you in Terima Monday. kasih Bye-bye. Miss Bani, terima kasih. Hilang